Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga Tuhan senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan pada kita semua. Kita berjumpa lagi pada Renungan Harian Jumat 20 November 2020 yang akan mengambil bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Untuk itu marilah kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami mohon, ajarilah kami berdoa menurut teladan Putra-Mu yang terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti, dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, berusaha untuk membinasakan Dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa arti rumah bagi kita? Tentu tak sekadar tempat berteduh. Rumah penting dan bermakna karena merupakan tempat tinggal kita, tempat kita bertolak pada pagi hari dan pulang pada malam hari. Itulah sebabnya orang menata rumahnya senyaman mungkin agar betah tinggal di dalam rumah. Setiap orang mempunyai gambaran ideal tentang rumah. Itulah yang membuat orang kangen rumah setelah lama di luar rumah. Namun pada saat ini, kita masih berada dalam situasi pandemi, sehingga kita lebih banyak berada di dalam rumah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik belajar maupun bekerja, demi kesehatan dan keselamatan keluarga kita. Mungkin rasa kangen rumah itu juga menguasai Yesus kala ke Yerusalem. Bagi orang Israel, Yerusalem bukan sembarang kota karena Bait Allah ada di sana. Ziarah ke Yerusalem menjadi impian setiap umat Allah, karena mereka bisa beribadah di Bait Allah.
Mengingat lalu lintas yang tak selancar sekarang, mungkin bagi sebagian umat, ziarah ke Yerusalem hanyalah impian. Setelah sampai di Yerusalem, Yesus pergi ke Bait Allah. Sang guru ingin pulang ke rumahnya dan bersekutu dengan Bapa di sana. Akan tetapi, suasana di sana tak lagi hening dan kudus. Rumah Allah tak beda dengan pasar karena disesaki oleh pedagang. Ketika menyaksikan semuanya itu, Santo Lukas mencatat pada ayat 45, mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Yesus marah karena rumahnya telah berubah rupa dari rumah doa menjadi sarang penyamun. Awalnya, penjual binatang ada di sana untuk menolong umat agar tidak repot membawa hewan kurban. Tentulah bukan hal gampang membawa hewan kurban ke Yerusalem. Meski demikian, banyak orang yang membawa sendiri hewan terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Persoalannya ialah, kadang hewan kurban ditolak karena dianggap tidak kudus. Akibatnya, mereka harus membeli dari pedagang di Bait Allah yang telah tersertifikasi. Harganya lebih mahal dari biasanya. Kegiatan macam begini tak ubahnya perampokan. Hal yang membuat Yesus bertambah marah, baik umat maupun imam, sepertinya merasa tak ada yang salah. Padahal di mata Yesus, mereka tak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengusir semua pedagang di Bait Allah itu. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menjaga dan terus memelihara kekudusan Bait-Nya? Pada saat pandemi ini, rumah kita juga menjadi tempat ibadah keluarga. Rumah kita menjadi Bait Allah. Maka, kita perlu menjaga kebersihan dan kekudusan rumah kita masing-masing, yaitu hati kita juga menjadi Bait Allah. Di masa di mana Yesus juga masuk dalam hati kita. Sudah pantaskah hati kita menjadi tempat tinggal Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungan singkat, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah mengukir nama-Mu di dalam hati kami, agar menjadi sumber pengharapan dan kekuatan demi kebahagiaan dan keselamatan setiap orang. Berkatilah juga segala aktivitas kami pada hari ini, sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan melindungi keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kami juga mohon berkat-Mu, berilah kesembuhan pada sanak saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Semoga Engkau berkenan mengutus Yesus Putra-Mu, Sang Tabib sejati, untuk menjamah mereka yang sedang sakit. Dan juga kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih
berada di purgatorium, semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosanya dan memperkenankan mereka hidup abadi berbahagia di surga bersama para kudus. Semua ini kami persembahkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, sanak saudara, dan tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kita kepada banyak orang, senantiasa dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih telah mengikuti renungan pagi ini. Selamat belajar bagi anak-anak dan selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih. Semoga senantiasa dianugerahi kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa bahagia. Berkah dalam.